Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek prediksi harga rumah menggunakan regresi linear dengan pendekatan machine learning. Nah, proyek ini disusun oleh saya, Isip Setia Permana, untuk mata kuliah machine learning di Universitas Pamulang tahun 2026. Nah, latar belakang penentuan harga rumah merupakan tantangan yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi, lingkungan, dan karakteristik fisik bangunan. Nah, dalam praktiknya, penentuan harga seringkali bersifat subjektif dengan bergantung pada intuisi manusia. Nah, oleh karena itu, machine learning hadir sebagai solusi yang lebih objektif untuk memodelkan hubungan antar variabel properti terhadap nilai pasarnya. Masalah dan tujuan penelitian. Masalah utama dalam penelitian ini adalah ketidakdaruratan estimasi harga rumah jika hanya mengandalkan penilaian manual. Tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun model prediktif yang mampu memperkirakan harga rumah secara akurat. Nah, secara khusus, penelitian ini bertujuan menerapkan algoritma linear regression, mengevaluasi performanya, serta mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap harga rumah. Nah, deskripsi dataset. Di sini ada dataset yang digunakan adalah USA Housing Dataset yang bersumber dari Kaggle dan GitHub repository. Dataset ini terdiri dari sekitar 5.000 baris data dalam format CSV dan sering digunakan sebagai benchmark untuk algoritma regresi. Nah, fitur utama dalam dataset mencakup pendapatan area, umur rumah, jumlah ruangan, dan populasi area. Nah, di sini ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel X meliputi rata-rata pendapatan area, umur bangunan, jumlah ruangan, dan populasi area. Nah, sementara itu, variabel dependen atau variabel Y adalah price, yaitu harga rumah dalam bentuk nilai kontinu. Nah, ada tahapan metodologi. Di sini metodologi penelitian terdiri dari 4 tahap utama. Tahap pertama adalah mengumpulkan data dengan memuat dataset menggunakan library Pandas. Lalu ada tahap kedua adalah pre-processing, termasuk pembersihan data dan pembagian data training dan testing. Tahap ketiga adalah pemodelan menggunakan algoritma linear regression. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi model dengan menghitung error prediksi. Lalu di sini ada exploration data analysis, yaitu bisa disingkat dari EDI. Nah, pada tahap EDI dilakukan analisis distribusi data dan hubungan antar fitur. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa harga rumah memiliki distribusi yang mendekati normal. Selain itu, fitur AVG area income memiliki korelasi positif paling kuat terhadap harga rumah. Nah, lalu ada algoritma linear regression. Nah, linear regression merupakan algoritma supervised learning yang memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam bentuk garis lurus. Nah, algoritma ini dipilih karena mudah diinterpretasikan, efisiensi secara komputasi, dan cocok untuk dataset dengan hubungan linear. Implementasi model. Pada tahap implementasi, data dibagi menjadi data latih dan data uji coba. Nah, model linear regression kemudian diinisialisasikan
diprediksikan dan dilatih menggunakan data training. Setelah itu, model digunakan untuk memprediksi harga rumah pada data testing. Lalu, teknologi stack. Nah, teknologi yang digunakan dalam proyek ini meliputi Python sebagai bahasa pemrograman utama. Nah, Scikit Learn untuk membangun model regresi, serta Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi data dan hasil prediksi. Nah, alur kode ini dimulai dari import library, load data, pemisahan X dan Y, training model hingga prediksi. Hasil prediksi model di sini visualisasi hasil prediksi menunjukkan hubungan linier yang cukup rapat antara nilai aktual dan nilai prediksi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa model mampu menangkap pola harga rumah dengan baik. Semakin dekat titik prediksi terhadap garis lurus, semakin kecil kesalahan prediksi yang dihasilkan. Nah, evaluasi performa model berdasarkan hasil evaluasi, model memperoleh nilai R2 sebesar 0,91. Artinya model ini mampu menjelaskan sekitar 91% variasi data harga rumah. Nilai MAE dan RMSE yang relatif rendah menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang kecil. Kesimpulan di sini dari penelitian dapat disimpulkan bahwa algoritma linear regresi bekerja dengan sangat baik pada dataset ini. Faktor dominan yang memengaruhi harga rumah adalah pendapatan area dan umur rumah. Model ini bersifat efisien, objektif, dan mudah diimplementasikan untuk sistem estimasi harga properti. Keterbatasan saran, di sini penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, dataset yang bersifat statis dan asumsi hubungan linier. Untuk mengembangkan selanjutnya, disarankan menggunakan model non-linear seperti random forest, serta menambahkan fitur geografis agar prediksi menjadi lebih akurat. Demikian presentasi proyek prediksi harga rumah menggunakan machine learning. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke demonya. Pada video ini saya akan menjelaskan kodenya. Saya mengambil data dari GitHub dari akun Hujaib Syed dengan judul Linear Regression Model for House Risk Prediction dengan data-datanya USI House SP Linear Regression Model. Nah, lanjut kita masuk ke Google Colab-nya buat codingnya. Nah, dataset yang digunakan bernama USI House CSP. Dataset ini berisi data ekonomi dan karakteristik rumah dari berbagai wilayah di Amerika Serikat. Fitur-fiturnya meliputi ada area income, area house age, area number of room, area number of bedroom, area population. Lalu di dataset ini cocok untuk regresi karena semua fitur kecuali alamat bernilai numerik. Nah, pada kode ini Pandas untuk memanipulasi data, ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Nah,
Yang ini, kode ini, perintah ini membaca file dataset CSV-nya dan menyimpan ke dalam data frame bernama host EDF. Ini adalah struktur data utama yang kita pakai. Lanjut, ada kode selanjutnya, yaitu push. Baru kita jalankan. Nah, perintah hid digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset supaya kita bisa melihat gambaran awal isi data tersebut. Lanjut, kita ketik kode untuk informasi struktur datanya, yaitu datanya host df titik info. Jalankan. Nah, fungsi info ini digunakan untuk melihat struktur dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, dan tipe data setiap kolomnya. Nah, di sini kita lihat statistik deskripsinya, yaitu kodenya host if des. Nah, fungsi descript ini menampilkan ringkasan statistik dari data numerik seperti nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar depresiasi. Kita lanjut ke nama kolomnya, kodenya itu host if titik kolom. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan seluruh nama kolom yang ada di dalam datasetnya ya. Kita masuk ke kode visualisasi hubungan antar fitur. Kodenya yaitu NNS Fire Plot Nah, PyPlot ini PyPlot ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam bentuk scatter plot dan distribusi data. Dari sini kita bisa melihat pola hubungan antar fitur ya dengan harga rumah. Lanjut, kita masuk ke distribusi harga rumahnya. Kodenya yaitu SNS titik is plot host df. Nah, kode ini, grafik ini menunjukkan distribusi harga rumah. Terlihat bahwa harga rumah memiliki distribusi yang mendekati normal, sehingga cocok untuk model regresi. Nah, lanjut kita ke kode heatmap akselerasinya. Kodenya itu SNS titik
Headmap ini menampilkan tingkat kolerasi antar variabel numerik. Semakin mendekati angka 1, berarti hubungan antar variabel semakin kuat. Dari grafik ini, kita bisa melihat fitur mana yang paling berpengaruh terhadap harga rumahnya. Lalu kode selanjutnya di sini menentukan variabel X dan Y-nya. Kodenya Nah, di bagian ini saya memisahkan fitur input ke dalam variabel X, sedangkan variabel target yaitu harga rumah disimpan di variabel Y. Kita lanjut ke split data train dan tesnya. Kodenya yaitu X train tes. Nah, dataset kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Sebanyak 60% data digunakan untuk training dan 40% untuk testing. Tujuannya agar model diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini adalah Google Colab yang sudah jadi dari Iran, dan saya tadi mulai dari awal. Untuk mempersingkat waktu, kita ngetik di sebelah kiri. Ini adalah kode-kode untuk nilai intercept menunjukkan harga dasar ketika semua variabel input bernilai 0. Nah, lalu ada from dan ini kita copy aja untuk mempertingkat waktu. Nah, ini adalah linear regresi, ada linear regression. Itu tahap ini model belajar hubungan antar fitur dan harga rumah.
Saya membuat model linear regression dan melatihnya menggunakan data training. Lalu di sini ada kode intercept model. Kita coba. Nah, ini nilai intercept menunjukkan harga dasar ketika semua variabel input bernilai 0. Selanjutnya ada kode koefisien model. Nah, di sini bagian ini menampilkan nilai koefisien dari setiap fitur. Koefisien ini menunjukkan beberapa besar pengaruh nilai, menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap harga rumahnya. Nah, lanjut ke prediksi harga rumahnya. Kodenya yaitu saat tidak bisa login ke aplikasi Dana karena nomormu yang terdaftar di aplikasi Dana sudah tidak aktif dan pasti tidak bisa dari password MP. Tenang aja karena aku juga dalam hal yang sama mau login tapi bingung dari password OTP-nya mana. Dan di video kali ini aku akan bahas cara mengatasi setelah aku pastikan nomor. Nah, model yang sudah dilatih kemudian digunakan untuk memprediksi harga rumah pada data testingnya. Lalu di sini ada visual prediksi versus aktualnya. Kodenya yaitu yang ini. Kita coba. Nah, grafik scatter ini membandingkan harga aktual dengan harga hasil prediksi. Semakin mendekati garis lurus, maka prediksi model semakin akurat. Selanjutnya ada distribusi errornya, yaitu kodenya yang ini. Nah, grafik ini menunjukkan distribusi error antara nilai aktual dan prediksi. Jika error menyebar di sekitar 0, maka model bekerja dengan cukup baik ya. Nah, evaluasi model di sini mengevaluasi modelnya, kita masukkan kode ini dulu. Nah, lalu di sini tekan kode yang ini. Nah, terakhir itu model dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu ada MAE, MSE, dan RMSE. Nah, nilai error yang relatif kecil menunjukkan bahwa model linear regression mampu memprediksi harga rumah dengan cukup akurat. Nah, baik. Dari seluruh proses ini bisa disimpulkan bahwa model linear regression berhasil digunakan untuk memprediksi harga rumah ya, dan memberikan hasil yang cukup baik pada dataset USI Housing. Baik, segitu aja video dari saya, penjelasan pada saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.